Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk Anda semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Gustiada hadir untuk Anda di malam hari ini ya di Suara Dewan dengan tema pertukaran mahasiswa Aceh dan Malaysia. Tapi saya nggak sendirian, saya ditemani oleh dua orang narasumber kita di malam hari ini, yaitu yang pertama Bapak Rektor Profesor Dr. Muhammad Mizan bin Muhammad Azlam selaku Presiden atau CEO Islamic University College of Perlis. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam untuk Bapak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya sampai di Aceh? Sempat jet lag nggak nih? Jaraknya cuma 1 jam 40 menit ya. So okey. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak kisah lah. Tak kisah. Oke. Nah, ini adalah kunjungan Anda yang keberapa kali atau pertama kali kah atau bagaimana? Sudah yang kali keempat. Kali keempat. Ya. Dan tidak ada sebarang masalah sebab dijaga dengan elok oleh teman saya nanti ni. Oke. Nah, untuk perdana saat Anda pernah datang ke Aceh, berkunjung ke Aceh, apa yang membuat Anda lebih saya betah di sini? Saya sangat nyaman di sini. Bagaimana nih? Ya, salah satu yang menjadikan saya rasa senang di Aceh ini layanan mesra oleh orang-orang Aceh. Jadi orang Aceh ni tak sombong lah tak sombong, mudah mesra. Itu yang pertama ya. Jadi rasa tidak asing, rasa macam di Malaysia juga. Yang pertama. Yang keduanya makanannya Masya Allah sedap. Mana-mana pun sedap kan. Dan yang ketiganya mungkin budaya, terutama sekali budaya ngopi. Okay. Memang Malaysia dan juga Indonesia, khususnya juga Aceh ini memiliki hubungan yang sangat erat. Mulai dari budaya sendiri, kemudian dari segi agamanya juga, bahkan dari segi makanan juga banyak seperti kari-kari ya. Kalau di Aceh sendiri makanan favorit Anda sendiri ini apa nih? Mungkin kari kambing lah. Kari kambing ya. Ini sempat darah tinggi berarti ya. Mudah-mudahan tidak. Okay. Nah, terima kasih. Pada malam ini kita akan berbagi ataupun sharing tentang pertukaran mahasiswa Aceh dan juga Malaysia. Tapi kita tahan dulu ya. Yang kedua kita sapa beliau ya yang paling terkenal di Banda Aceh. Siapa lagi kalau bukan Bapak Arif Fadilah, SI Kom MM, Ketua DPRK Banda Aceh. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Mungkin saya sendiri udah nggak bisa lagi untuk menceritakan sosok seperti apa Bapak Arif Fadilah. Mungkin saya lebih sedikit ke masalah di Aceh ini sendiri kan dari segi profesi ada. Mulai dari tukang bangunan, penjual, pedagang, dan sampai abang beca. Nah, ini punya kenangan khusus sendiri nggak sih Pak tentang dunia perbecakan nih? Cerita sedikit. Kalau kita bicara tentang sektor pekerjaan non formal, saya tuh ahlinya. Karena saya sudah mengalami semua fase-fase itu sudah saya lewati. Saya pernah jadi tukang bangunan, pernah jadi tukang beca, pernah jadi semuanya. Pernah pokoknya semua proses-proses kehidupan itu sudah kita lewati. Dan alhamdulillah semua pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang mulia. Betul. Selama itu dilaksanakan tidak merugikan orang lain. Betul. Dan itu juga selama pekerjaan ada halal, kenapa enggak ya Pak ya? Nah, saat itu sempat nggak sih terpikir saya hanya seorang tukang beca. Kemudian Anda saat itu melihat orang-orang yang di atas, yang duduk di parlemen. Bayangan Anda seperti apa saat itu nih Pak? Kita flashback dulu deh. Ketika tahun 2003-an ya, sebelum tsunami, saya melihat riuhnya perpolitikan di Banda Aceh. Saya terbayang, bisa nggak kita seperti mereka gitu dulu ya. Jadi ketika ada niat yang kuat, semangat yang kuat, saya bertekad. Siapapun pasti bisa, siapa saja bisa jadi apa saja yang dia mau selama dia masih berusaha. Betul. Selalu ada harapan selama dia masih berdoa, selalu ada jalan keluar selama dia masih berusaha. Itu saya yakini itu. Dan alhamdulillah berhasil. Nah, butuh waktu berapa lama Pak sehingga Anda menjadi sampai sekarang duduk di Ketua DPRK Banda Aceh? Kalau kita bicara butuh berapa lama, semuanya itu kan membawa hikmah tersendiri bagi kita. Betul. Terutama masalah tsunami ya. Betul itu seperti diajarkan, setiap bencana itu ada hikmah di belakangnya. Jadi salah satunya juga hikmah saya menjadi ketua pengungsian di TVRI dulu. Ketika saya jadi ketua pengungsian TVRI dulu, jadi kawan-kawan yang kembali ke kampung ketika masuk masa pemilihan tahun 2009, yang milih saya itu yang dulu-dulu mengungsi sama saya gitu. Iya Pak Rektor.
Jadi secara nggak langsung nih ya, Anda bisa, oke, baik. Atau seperti apa nih? Ya. Sekarang harapan Anda sudah berhasil duduk di ketua PRK. Ini kan sebuah posisi yang udah sangat luar biasa nih Pak ya. Nah, Anda melihat sendiri perkembangan perekonomian di Banda Aceh seperti apa? Singkat saja Pak. Ya, kalau kita yang paling penting dengan amanah yang diberikan nama Allah kepada kita, baik di 2009-2014, kemudian menang lagi 2014-2019. Jadi yang paling penting amanah yang diberikan kepada Allah itu kita jalankan sesuai dengan harapan masyarakat kita. Janganlah kita terlalu memuja-muja jabatan tersebut sehingga membuat kita menjadi orang yang angkuh dan sombong. Betul. Yang paling penting amanah yang diberikan kepada kita itu kita jabarkan, kita terapkan untuk membawa kemaslahatan bagi semua warga Kota Banda Aceh. Baik. Dan alhamdulillah kita lihat Kota Banda Aceh adalah kota termakmur di Aceh sekarang ini, ya kan? Angka kemiskinannya cuma 7,6 dibandingkan dengan nasional itu kan 14, sekian. Wow. Jadi jauh kita terapkan dari sektor pendidikan, Banda Aceh nomor 1. Kesehatan, Banda Aceh juga nomor 1. Kemudian dari sektor ekonomi, Banda Aceh nomor 1. Iya. Jadi dengan segala prestasi-prestasi yang kita capai itu adalah bentuk kerjasama dari semua elemen masyarakat kita, baik masyarakat umum maupun pegawai negeri sipil, yang swasta, kemudian yang dewannya, yang wali kotanya, semuanya sinergis untuk bertekad membangun Kota Banda Aceh agar lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Nah di tahun 2018 ini yang menjadi fokus utama Anda apa ini Pak? Tetap ekonomi. Ekonomi. Nomor 1 ekonomi, kedua tentang pendidikan, ketiga kesehatan, kemudian selanjutnya adalah penerapan syariat Islam, kemudian pelayanan umum seperti fasilitas-fasilitas yang diakses langsung oleh masyarakat warga kota kita. Itu harus diutamakan. Nah, salah satunya fokus adalah pendidikan. Ya. Sesuai dengan tema kita pada melayani pertukaran mahasiswa Aceh dan Malaysia, yang menjadi pandangan Anda tentang tipikal ya mahasiswa Aceh saat ini seperti apa nih Pak? Ya, kita hanya berharap dari pemerintah, baik dalam skup pemerintah provinsi maupun pemerintah Aceh. Kita berharap sekali untuk bisa memberikan perhatian yang khusus. Jangan hanya saja kepada sektor-sektor pendidikan formal, tapi ada sektor-sektor pendidikan non formal yang juga perlu diperhatikan, seperti pendidikan daya, kemudian pendidikan lainnya juga perlu diperhatikan. Yang selama ini yang jadi kendala kita sekarang ini adalah ketika semua proses belajar mengajar ini sedang kita pacu, ada kebijakan baru lagi yaitu pengambilan kewenangan khususnya di tingkat level SMA ditarik sama provinsi, ya kan? Jadi ini kalau yang saya lihat juga membawa dampak tersendiri baik negatifnya maupun positifnya. Kita tahu sekarang ini kalangan-kalangan guru di tingkat SMA kan sekarang menjadi keluhan. Mereka tensinya nggak ada lagi. Betul. Dan lain sebagainya. Coba kita evaluasi lagi, saya hanya menghimbau kepada pemerintah, coba kita evaluasi lagi. Yang sudah baik itu dilanjutkan, yang belum baik itu diperbaiki, itu saja. Setuju. Ya, selesai. Itu saja harapan Anda ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arief. Nanti kita kembali lagi. Nah, saya ke Bapak Rektor Profesor Dr. Muhammad Mizan bin Muhammad Aslam. Ini harus lengkap. Pak Mizan pun boleh. Pak Mizan boleh. Lebih singkat, lebih akrab ya. Iya. Nah, sedang sibuk apa nih sekarang Pak? Untuk ya saat ini, oke. Di Aceh ini ya. Boleh. Di Aceh ini ya. Kalau ini sebenarnya kita datang ini ada beberapa misi. Misi utama kita sebenarnya adalah mempromosikan pendidikan di bumi Perlis itu, yang mana kita cuba lihat apa yang boleh kita sinergikan dengan bumi Aceh. Jadi disebabkan di Malaysia itu sering disebut Malaysia, Aceh tak banyak bezanya. Budayanya sama, macam tadi makanannya sama, banyak. Jadi oleh itu saya melihat bahawa mungkin ada ruang-ruang yang boleh kita kolaborasi di antara Aceh dan juga Malaysia, terutama sekali daripada bumi Perlis. Jadi oleh itu saya datang kemari untuk mempromosikan pendidikan ini dan alhamdulillah saya telah ada kesempatan berjumpa dengan Pak Arief Fadilah daripada DPAK yang sebenarnya banyak membantu. Dan saya melihat bahawa apa yang disebut oleh Pak Arief tentang pendidikan itu menjadi salah satu daripada objektif besar untuk pembangunan anak muda-mudi di Aceh ini sebenarnya memang satu benda yang perlu. Sebab saya pun sepertinya Pak Arief juga bukan daripada keluarga yang senang tetapi kita dapat jadi seperti ini, dapat jadi rektor, dapat jadi kehidupannya lebih baik, lebih elok disebabkan oleh pendidikan. Jadi kalau di Paris itu Pak Arief dan juga semua penonton Miharsa pemirsa pemirsa sebenarnya
di Perlis itu sebenarnya kita ada ramai orang miskin juga, ya. Sebenarnya orang miskin dalam kategori asnaf, dan telah kita bicarakan dengan Tuanku Raja Negeri Perlis, seperti Sultan lah, ya, Sultan, ya, lebih mudah difahami, tapi di Perlis kita sebut Raja, bahawa untuk menyelesaikan masalah kemiskinan itu adalah melalui pendidikan. Jadi mungkin generasi yang sekarang ini miskin sukar untuk kita pulihkan, kerana mereka itu kadang-kadang ada terkait dengan attitude, ya, dengan cara hidup yang Berbeza. tidak boleh mengeluarkan dia daripada kemiskinan, tapi anaknya bisa. Jadi maknanya second generation itu kita berikan pendidikan dan kita bantu dia, dan supaya dia mempunyai sudut pandang dunia yang berbeza dengan parent ataupun dengan ibu bapanya. Jadi dia tidaklah melihat kalau ayahnya pergi ke laut jadi nelayan, itu masa depannya. Tapi dia akan melihat masa depannya lebih besar, lebih cerah. Dan insya-Allah dalam tahun 2030 kita akan dapat bagi semua anak-anak asnaf itu, fakir miskin itu, pendidikan. Jadi dengan pendidikan itu kita yakin pada tahun 2030 dan ke atas mereka itu dapat keluar daripada kemiskinan. Mereka bukan lagi membayar zakat, Pak. Bukan lagi penerima zakat, mereka yang bayar zakat. Walaupun RM1. Jadi itulah idea yang saya cuba bawa ke bumi Aceh ini, yang mana mungkin ada ruang dan peluang, termasuklah memberikan beasiswa untuk pendidikan bagi anak-anak Aceh, supaya sama-sama kita bergerak ke arah pendidikan untuk ummah, untuk anak bangsa. Okey. Artinya Anda setuju bahwasanya setiap anak usia sekolah, dalam kategori apakah dia berada dari orang yang kaya atau si miskin, mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Betul. Okey, dalam salah satunya adalah program beasiswa. Ya, betul. Nah, untuk di sana sendiri beasiswa ini beasiswa seperti apa yang diberikan oleh Universitas Islam Perlis ini sendiri kepada anak-anak ataupun dari keluarga miskin? Ya. Kita ada beberapa kategori beasiswa. Yang pertama sekali adalah kita berikan beasiswa kepada anak-anak yang dalam kategori fakir miskin. Ini maknanya memang mereka ini tidak mampu, tidak mampu. Secara mudahnya, Bu, Pak Arif, ya, kalau katalah belanjanya katalah 1 juta satu bulan, cuma pendapatannya mungkin 800 ataupun 700, jadi dia di bawah pendapatan yang normal. Jadi itu dikira miskin. Jadi bila dikira miskin, itu layak untuk dapat satu beasiswa bagi fakir miskin. Yang keduanya, kita sediakan juga beasiswa untuk mu'alaf. Maknanya yang baru masuk Islam, baru mengenali Islam. Jadi ataupun mak ayahnya mu'alaf pun boleh juga. Jadi anaknya itu kita bantu. Itu ada 2 beasiswa begitu, ya. Dan yang ketiganya juga kita boleh berikan beasiswa yang separa. Iaitu yang separa maknanya mungkin kita cuma biaya wang pengajian saja, tapi akomodasi dan juga transportasi harus bayar sendiri, ataupun kita boleh bagi sampai 75%. Maknanya kita cover sampai yuran pengajian, akomodasi, transportasi, cuma wang poket harus sendiri. So ada beberapa kategori yang kita akan sesuaikan dengan keadaan pelajar itu sendiri. Luar biasa sekali. Ya, pemirsa, kami akan break ya sementara, dan kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Suara Dewan.